Selamat malam semuanya. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 20 yang akan mempresentasikan implementasi proyek Tic-Tac-Toe menggunakan bahasa pemrograman Java. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Faresi dengan NIM 187241075 dan teman-teman saya. Perkenalkan nama saya Rizadi Rizky Saputra, NIM 187241005 dan teman saya. Saya Eltiza Muhammad Hasan dengan NIM 187241074. Nah, kami membangun program ini dengan pendekatan Object-Oriented Programming secara penuh, menggunakan prinsip clean code dan pemisahan tanggung jawab kelas agar lebih modular, maintainable, dan profesional, seperti standar pada umumnya. Harapannya, dengan presentasi ini, kami bisa menunjukkan bahwa konsep pemrograman yang kami pelajari tidak hanya diterapkan secara teknis, tapi juga dengan pendekatan sistematis dan efisien. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pada penjelasan yang pertama, yaitu pada bagian board. Ini anggota kami. Yang pertama, kita mulai dengan class board yang dimana saya akan menjelaskan bagian kode yang ada di dalam class board.java. Kelas ini berfungsi sebagai inti dari logika permainan tic-tac-toe, di mana seluruh informasi mengenai papan, giliran pemain, dan pengecekan status permainan disimpan dan diproses. Bisa dibilang ini adalah otaknya permainan yang bekerja di balik layar. Selanjutnya ada atribut dan konstruktor. Di sini kita memiliki dua atribut utama. Yang pertama yaitu board atau array 3 kali 3 yang mewakili papan permainan. Nilainya bisa 0, min 1 untuk pemain X, dan 1 untuk pemain lingkaran. Yang kedua giliran atau turn untuk menyimpan giliran pemain yang aktif. Lalu di konstruktor board integer awal kita menyimpan giliran awal dan langsung memanggil fungsi reset board untuk mengosongkan papan sebelum permainan dimulai. Reset board akan saya jelaskan nanti. Selanjutnya ada fungsi untuk menampilkan papan. Agar kita bisa melihat kondisi papan secara visual di konsol, kita pakai fungsi dis. Di sini, setiap nilai di array akan dikonversi jadi simbol. Min 1 yang artinya X, lalu ada 1 menjadi 0, dan kosong menjadi spasi kosong. Outputnya rapi dan membantu debugging atau melihat jalannya game langsung di terminal. Selanjutnya ada fungsi mengisi, mengecek sel, reset sel, dan papan. Fungsi setboard dipakai untuk mengisi sel papan sesuai giliran pemain, tapi hanya jika selnya kosong. Nah, setboard move ini hampir sama, tapi lebih bebas karena bisa langsung menimpa sel apapun. Biasanya dipakai untuk keperluan AI. Terakhir, isi sel empty untuk mengecek apakah suatu sel masih kosong atau tidak. Tiga fungsi ini penting untuk memastikan permainan berjalan dengan aturan yang benar. Lalu ada fungsi reset sel dan papan. Jika pemain ingin mengulang permainan, kita bisa pakai dua fungsi ini. Reset cell dipakai buat menghapus isi satu kotak tertentu. Sementara reset board mengosongkan seluruh papan dan membuatnya kembali ke kondisi awal. Fungsi ini berguna untuk restart game dan debugging. Selanjutnya mengecek kemenangan kemenangan atau game over. Fungsi winner menjumlahkan isi berisi kolom dan dua diagonal. Kalau hasil jumlahnya 3 berarti kosong atau bundar menang. Kalau min 3 berarti X menang. Kalau tidak ada yang memenuhi, maka returnnya akan 0. Artinya belum ada pemenang. Logika ini memanfaatkan sifat untuk nilai min 1 dan 1 untuk deteksi yang cepat. Lalu untuk game over, terakhir ada fungsi game over untuk mengecek apakah permainan sudah selesai. Caranya dicek apakah masih ada sel kosong. Kalau semua sel sudah terisi, artinya game over. Meskipun belum tentu ada pemenangnya atau seri. Fungsi ini penting banget untuk mengetahui kapan permainan harus dihentikan. Jadi secara keseluruhan, classboard ini menjadi pondasi utama dalam tic-tac-toe. Lalu selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya yang akan menjelaskan bagaimana seluruh permainan ini dijalankan dan dikendalikan lewat kelas utama yaitu tic-tac-toe. Jadi yang pertama ini ada struktur dasar dari kelas tic-tac-toe. Itu yang penjelasannya adalah program dimulai dengan membuat papan baru menggunakan kelas board yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Lalu turn menunjukkan giliran X sama dengan min 1, lalu lingkaran sama dengan 1. Lalu pemain memilih tingkat kesulitan 1 sampai 3 sebelum
permainan dimulai. Di mana satu itu mudah, lalu dua itu normal, lalu tiga itu susah banget. Lanjut. Lalu ini ada penjelasan terkait gameplay tic-tac-toe itu sendiri. Jadi pemain memasukkan baris dan kolom untuk mengisi papan. Sistem mengecek validitas input pemain, apakah dalam range, kosong, dan lain-lain. Lalu jika giliran komputer, strategi dipilih berdasarkan tingkat kesulitan. Tingkat satu itu gerakan acak, lalu tingkat dua normal itu blokir atau mengambil kemenangan, lalu tingkat tiga itu sulit, itu algoritma minimax yang akan dijelaskan oleh teman saya Rizaldi. Oh iya, jadi saya akan menjelaskan gimana cara komputer bermain di game tic-tac-toe yang kami buat. Jadi di game ini AI-nya itu punya tiga tingkat kesulitan yang tidak dijelaskan, ada mudah, normal, sama sangat sulit. Jadi di setiap tingkatan juga punya strategi yang berbeda dalam menentukan langkah yang diambil oleh komputernya. Jadi saya akan menjelaskan masing-masing metode dari komputer dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks, beserta kelebihan sama kekurangannya. Untuk yang pertama ada di level mudah. Uh, Jadi di level mudah ini komputer menggunakan metode make random move. Jadi cara kerjanya sangat sederhana. Komputernya hanya memilih posisi kosong secara acak di papan permainan. Jadi pertama dibuat objek random rand sama dengan new random untuk menghasilkan angka acak. Kemudian komputernya memilih baris dan kolom secara acak antara 0 sampai 2 karena papan tic-tac-toe itu berukuran 3 kali 3 dengan indeks 0 sampai 2. Jadi setelah posisi acak dipilih, komputer akan coba menaruh langkahnya di posisi itu dengan memanggil x titik setboard baris koma kolom koma satu. Jadi fungsi ini mengembalikan true jika posisi tersebut kosong dan berhasil diisi, terus false jika sudah terisi. Jadi jika posisi sudah terisi, komputer akan mengulangi memilih posisi acak sampai menemukan posisi kosong. Untuk kelebihannya sendiri, implementasinya sangat cepat, cocok untuk pemula dan memberikan tantangan rendah. Terus kekurangannya sendiri, komputer tidak mempunyai strategi dan mudah dikalahkan, serta kadang memiliki langkah yang kurang optimal, bahkan tidak memanfaatkan kesempatan untuk menang. Lanjut. Untuk satunya ada di level normal. Jadi komputer memulai menggunakan strategi dengan metode make normal move. Jadi strategi ini fokus pada memblokir langkah lawan yang berpotensi untuk memenangkan permainan. Caranya, jadi komputernya ngecek semua posisi kosong pada papan dengan dua loop for untuk baris dan kolom. Jadi jika di posisi kosong ditemukan, komputer akan melakukan simulasi langkah lawan dengan menaruh nilai min 1 di posisi tersebut menggunakan x titik setboard i, j, min 1. Terus dicek apakah lawan akan menang dengan memanggil x winner dan memeriksa apakah hasilnya min 1. Jadi jika lawannya menang di posisi itu, komputer akan membatalkan simulasi dengan X reset cell I, J lalu mengambil posisi itu sendiri dengan X set board I, J, 1. Jadi komputer memblokir lawan dengan memblokir lawan yang hampir menang. Terus jika tidak ada posisi yang bisa diblokir, komputer akan memilih langkah secara acak seperti level tim mudah dengan memanggil make random move. Untuk kelebihannya, komputer bisa mencegah lawan menang, membuat permainan lebih menantang, dan lebih realistis dan interaktif dibanding level mudah. Untuk kekurangan sendiri, komputernya belum mencari langkah menang untuk dirinya sendiri, dan strateginya masih defensif dan bisa kalah dari pemain yang lebih pintar. Lanjut. Ini untuk yang ketiga ada Make Smart Move, itu belum diganti. Jadi di level seperti ini komputer menggunakan metode Make Smart Move yang menggabungkan strategi menyerang dan bertahan. Jadi di yang pertama komputer mencoba untuk mencari langkah yang bisa membuat menang sama seperti sebelumnya. Jadi komputernya ngecek semua posisi kosong dengan loop. Terus di setiap posisi kosong I, J komputer mencoba untuk simulasikan langkahnya sendiri dengan X titik setboard I, J, 1 itu, lalu dicek apakah komputer menang dengan X winner sama dengan 1. Terus jika langkahnya tersebut dapat membuat komputer menang, komputer langsung akan melakukan langkah yang langkah langkah-langkah dan
keluar dari fungsi. Terus jika tidak ada langkah yang menang, komputer akan melanjutkan untuk memblokir lawan seperti di level normal, yaitu dengan simulasi langkah awal dan blokir jika lawan bisa menang. Terus jika tidak ada langkah menang atau blokir yang diperlukan, komputer akan memilih langkah acak dengan make random move. Jadi di level ini komputer juga udah cukup pintar karena bisa menyerang dan bertahan sekaligus. Jadi untuk kelebihannya sendiri, komputer bisa mencari langkah menang sendiri, lebih agresif, terus juga memiliki strategi kombinasi menyerang dan bertahan, dan sulit dikalahkan oleh pemain biasa. Untuk kekurangannya, belum menggunakan algoritma pencarian optimal seperti Minimax, terus bisa dikalahkan pemain yang sangat strategis. Lanjut. Untuk perbedaan yang kita kerjakan ini dengan template awal yang sudah diberikan oleh Pak Kartono. Untuk yang pertama ada penambahan level kesulitan komputer. Jadi ada level 1 mudah, level 2 normal, sama level 3-nya susah. Terus untuk giliran awalnya sendiri, giliran awal pemain dipilih acak. Jadi bisa user duluan atau komputer duluan. Terus validasi input usernya juga diperketat. Jadi harus 2 angka dengan spasi. Contoh satu spasi 2. Terus juga nggak boleh huruf juga nggak boleh ada huruf, terus juga nggak boleh ada angka gabung, misal satu-satu itu tanpa spasi nggak boleh, terus juga angka di luar 1 sampai 3 atau kurang dari 2 angka itu. Terus jika tidak valid, user akan diminta input ulang. Terus ada setelah permainan selesai, jadi program akan menanyakan lagi apakah ingin bermain lagi, bisa dijawab dengan Y atau lagi N atau menyelesaikan programnya. Jika Terus untuk modularisasi classboardnya ada fungsi tambahannya ada isend empty, set cell, reset board dan sebagainya. Terus ada peningkatan user experience UX. Jadi pesan giliran lebih jelas, misal giliran X Anda atau giliran O komputer, dan tampilan papan konsisten dan bersih. Terus juga ada yang terakhir ada penanganan input aneh atau rusak. Jadi tidak crash jika user menekan enter kosong atau memasukkan karakter aneh. Nah, dengan teknologi dan logika yang tepat, kita bisa menciptakan pengalaman yang tidak hanya interaktif, tapi juga menantang dan menyenangkan bagi semua orang. Titaktu ini menunjukkan bagaimana konsep sederhana bisa berkembang menjadi sesuatu yang kompleks dan seru jika dikembangkan dengan baik. Semoga presentasi ini bisa memberikan inspirasi bahwa dalam setiap hal, baik dalam coding maupun kehidupan sehari-hari, detail dan strategi sangat penting untuk menciptakan hasil terbaik. Sebelum itu, tidak lengkap jika kita tidak mempresentasikan hasil dari kerja kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizaldi. Oke, jadi saya akan mencoba bagaimana tic-tac-toe-nya di kalau di run. Ini untuk awalnya kalau semisal lebih dari 3 pilihannya Mbak 4. Nah, tingkat kesulitannya harus 1, 2, 3. Jadi kalau kita coba yang paling susah 3. Nah, untuk tampilan sendiri sudah kami upgrade. Jadi di kotak-kotaknya ada kotak-kotak. Kita coba kalau misalnya kita input untuk inputnya sendiri kan bisa gilirannya secara random, bisa komputer duluan atau user duluan. Untuk kali ini kebetulan sekali giliran user duluan. Jadi kita coba kalau semisal di inputnya lebih dari 3, misal 1, 4. Nah, input di luar jangkauan, jadi harus 1 sampai 3. Kalau semisal 1 tanpa spasi bagaimana, Kak? Nah, juga tidak bisa, jadi harus dipisahkan oleh spasi minimal 1 spasi 1. Oke, kita mulai misal 1, 1. Nah, komputer langsung menjalankan. Terus giliran saya lagi 1, 3. Nah, sepertinya saya akan kalah ini. Eh, kalau 3, 2, giliran Anda. Oke, ke 2, 3. Ya, oke, sepertinya akan seri. 3, 1. Nah, untuk di akhir permainan akan mereset paparan permainan. Terus juga akan ditanyakan lagi apakah ingin bermain. Bisa jawab ya atau N. Kalau bisa kita jawab, gimana Mas? Oh, input tidak dikenali jadi harus ya atau N. Jadi kita langsung coba untuk apa ya? Untuk menutup programnya bisa N. Terima kasih telah bermain. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.